Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jadi tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa seperti ditinggalkan atau merasa seperti tidak diperhatikan oleh orang yang diharapkan bisa menolong saudara dari masalah atau kesulitanmu? Dan ketika pernah mengalaminya, bagaimanakah sikap saudara? Adakah saudara menyikapinya hanya dengan bersungut-sungut, memendam kebencian, sambil mencari-cari siapa yang salah? Atau adakah saudara menyikapinya dengan kesedihan yang berlarut-larut, mencari pelampiasan dengan merusak barang-barang, membiarkan rencana yang sudah ada menjadi terbengkalai karena kekesalan? Atau adakah saudara menyikapi masalah itu sebagai orang beriman dengan tekun berdoa, menyerahkannya kepada Tuhan sambil berharap akan pertolongan Tuhan dan tetap melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasanya? Atau adakah saudara menyikapinya dengan terkadang sebagai orang beriman dan terkadang sebagai orang yang khawatir, lalu bersungut-sungut, ngomel, kecewa berat, menyalahkan orang lain dan sebagainya? Sikap setiap orang menghadapi masalah atau kesulitan memang bisa berbeda-beda. Ada yang tidak mampu menerima dengan lapang dada, tetapi ada juga yang mampu melihat makna di balik masalah atau kesulitan meskipun sempat merasa tidak diperhatikan. Saudaraku, di dalam nas ini kita juga mendengar tentang sikap dari bangsa Israel ketika mengalami penderitaan atau kesulitan di pembuangan Babel. Mereka merasa ditinggalkan dan mereka merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan, lalu mereka bersungut-sungut, mengeluh dan mempersalahkan Tuhan. Umat pun berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Perkataan itu mengindikasikan kekecewaan umat terhadap Tuhan. Artinya, umat menganggap bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengan mereka, dan sepertinya juga tidak sanggup lagi menolong dan melepaskan mereka dari penderitaan itu, sehingga membiarkan mereka menderita di pembuangan. Lalu hak atau kekhususan mereka sebagai umat pilihan untuk dilindungi juga mereka anggap tidak ada lagi. Maka dari itu, Yesaya pun diutus Tuhan untuk menyadarkan umat bahwa Tuhan tidak pernah seperti yang mereka pikirkan itu. Seharusnya umat sadar dan bertobat, sebab penderitaan yang mereka alami itu adalah karena dosa dan kesalahan mereka sendiri. Tetapi begitupun, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Yesaya diutus untuk menyampaikan berita penghiburan bagi umat Israel, supaya umat tidak patah semangat, tidak putus asa di tengah-tengah pembuangan itu. Saudaraku, seperti umat Israel yang merasa ditinggalkan ketika di tengah penderitaan, lalu bersungut-sungut dan kecewa pada Tuhan, barangkali juga pernah kita alami.
sehingga membuat semangat hidup melemah, apatis atau cuek, menjauh dari persekutuan dengan sesama, bahkan sebagian mungkin berpaling dari Tuhan. Termasuk di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi saat ini, dan kita tidak tahu kapan ini berakhir. Sebab dampaknya sangat mendatangkan kerugian di dalam banyak sendi kehidupan, seperti berkurangnya mata pencaharian, lowongan kerja makin sedikit, membuat pengangguran makin bertambah. Mengingat situasi yang demikian, terkadang bisa menimbulkan pertanyaan, apakah pergumulan kita, bahkan dunia tentang pandemi COVID-19 ini, sudah tersembunyi dari hadapan Tuhan? Dan apakah Tuhan tidak mau lagi memperhatikan kita? Sehingga banyak kegiatan kita sekarang ini yang masih online, dibatasi, bahkan terkendala. Dan bukan hanya itu, sesama kita juga tidak sedikit yang masih harus terbaring, diisolasi, bahkan meninggal karena ganasnya COVID-19. Lalu dari sekian banyak pertanyaan yang muncul atas penderitaan atau kesulitan hidup yang tengah terjadi, dan juga yang terkesan sulit untuk mendapat jawaban yang pasti dan cepat sesuai yang diharapkan, mungkin semangat hidup banyak orang makin lama makin lelah, lesu, dan tidak berdaya. Bahkan semangat iman sebagian orang Kristen mungkin ada yang semakin pesimis untuk meyakini kuasa Tuhan. Saudaraku, meskipun kita tidak tahu pasti kapan penderitaan dan pergumulan itu akan berlalu, tetapi bagi kita orang percaya, satu hal yang kita yakini, bahwa Tuhan akan selalu hadir untuk menyertai kita, sebagaimana Yesus pernah berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Janji penyertaan itu sekaligus hendak menegaskan bahwa Tuhan selalu peduli dan memperhatikan kita. Tentang kapan berakhirnya penderitaan atau pergumulan itu, semuanya itu tergantung pada kuasa Tuhan. Sebab rencana Tuhan bukanlah rencana kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Walau demikian, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, di tengah-tengah penderitaan umat Israel yang merasa ditinggalkan, yang juga disertai dengan sungut-sungut, maka Yesaya kembali menyadarkan mereka dengan mengingatkan umat pada kuasa Allah yang kekal. Dikatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Ayat 28-29. Artinya, kuasa Allah itu sungguh melampaui penderitaan umat. Maka sesungguhnya umat tidak perlu khawatir, seakan-akan penderitaan mereka terlalu sulit untuk dilampaui kuasa Allah, atau seakan-akan penindas umat, yakni bangsa Babel, tidak sanggup ditundukkan oleh Allah. Semuanya sanggup Tuhan lakukan, sebab bumi dari ujung ke ujung adalah ciptaannya, dan semuanya di bawah kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah menjadi lelah dan lesu. Dan hikmat Tuhan untuk mengatur segala ciptaannya pun sungguh tak terpikirkan oleh pengertian kita manusia. Jadi adalah keliru bila umat beranggapan bahwa Allah itu tidak peduli lagi pada umatnya, apalagi anggapan tentang ketidaksanggupannya untuk menolong umat dari penderitaannya. Kalaupun Allah mengizinkan umat menderita di pembuangan Babel, hendaknya umat melihatnya sebagai didikan Tuhan, supaya umat semakin setia pada Tuhan serta menyadari dosa-dosanya. Saudaraku, Yesaya pun meyakinkan umat bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka lelah dan putus asa oleh penderitaan itu, melainkan akan memberi kekuatan dan semangat yang luar biasa
bahkan seumpama burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, sekalipun di tengah-tengah angin yang kencang. Sehingga umat tidak menjadi lelah dan lesu, asalkan umat dengan setia menantikan Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu artinya Tuhan berjanji bagi umat atau setiap orang yang percaya dan hanya berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, sehingga umat tidak pernah lelah dan lesu meskipun masih di tengah-tengah ragam kesulitan atau penderitaan hidup. Sebab kekuatan baru yang dari Tuhan akan memampukannya untuk melewati setiap penderitaan atau kesulitan yang terjadi. Saudaraku, adakah saat ini kesulitan atau penderitaan yang sedang terjadi telah mengganggu iman saudara sehingga meragukan pertolongan dari Tuhan? Firman Tuhan yang menyapa saat ini mengajak kita semua percaya dan berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Tekunlah berdoa kepadanya, meskipun terkadang beban penderitaan itu tidak harus ditiadakan semuanya dari kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan baru supaya setiap orang yang menantikan Tuhan dapat melewati bahkan memenangkan setiap kesulitan atau penderitaan yang terjadi. Yesus juga telah mengundang kita untuk memberi kita kelegaan dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Itu menandakan bahwa Allah di dalam Tuhan kita Yesus sungguh peduli terhadap setiap beban hidup kita, dan Dia hendak menolong kita yang mau datang dan percaya kepadanya. Maka dari itu, ketika penderitaan atau kesulitan sedang menerpa, jangan biarkan hidupmu lelah dan tersandung karena menyikapinya dengan kemarahan, mencari pelampiasan penderitaan, putus asa, bersungut-sungut, mengeluh, mencari-cari siapa yang salah. Tetapi, nantikanlah pertolongan Tuhan dengan tetap percaya dan bergantung sepenuhnya pada pemeliharaannya di dalam doa-doa dan aktivitas kita sehari-hari. Seluruh hidup dan pergumulanmu, serahkanlah di dalam iman hanya kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan kita jauh lebih besar dan berkuasa dari penderitaan atau pergumulanmu. Kemudian, nantikanlah pertolongan Tuhan yang sanggup menggantikan rasa lelah dan ketidakberdayaanmu dengan kekuatan dan semangat baru untuk memenangkanmu dari setiap pergumulan hidupmu. Amin.